Selamat sore, saudara. Wacana Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama kembali mencuat. Yang terbaru adalah ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyetujui wacana tersebut. Padahal Undang-Undang KPK yang saat ini berlaku sebelumnya direvisi saat kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Pertanyaannya, apakah wacana revisi Undang-Undang KPK ini akan dikabulkan oleh permintaan saat ini dan akan memperkuat posisi KPK sebagai lembaga anti rasuah yang independen? Kami punya bahasannya nanti di Sapa Indonesia Malam, digabung dengan topik menarik lainnya. Saudara, soal liburan Imlek di sejumlah wilayah yang mulai nampak meriah dan hangat. Tidak hanya itu, persiapan menuju perayaan Tahun Baru Imlek juga sudah nampak di sejumlah daerah. Dua topik ini akan kami bahas beserta topik-topik menarik lainnya yang jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Intensitas hujan yang tinggi, saudara, sejak Minggu malam membuat Sungai Tuntang meluap. Akibatnya puluhan rumah dan akses jalan di Desa Papan Rejo, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter. Sejumlah titik ruas jalan utama di desa ini masih terendam dan membuat lalu lintas kendaraan terputus. Jika harus melintas, warga hanya bisa berjalan kaki karena banyak banjir di jalan yang cukup tinggi mencapai 30 hingga 50 cm sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Warga diimbau tetap waspada terhadap genangan banjir susulan karena kondisi cuaca di wilayah selatan dan hulu Sungai Tuntang masih berpotensi turun hujan. Untuk jalan menuju ke Penasaran tidak bisa dilewati. Untuk ketinggian air kurang lebih 60 cm. Ya, demikian yang dilaporkan. Ini selain merendam jalan, merendam rumah warga nggak Pak? Untuk sementara ada sedikit, tapi tidak sepenuhnya. Ini akibat apa sih Pak ini Pak? Apa? Akibat apa sih Pak? Luapan dari Sungai Tuntang. Jadi sampai sekarang belum bisa dilewati ya? Belum bisa dilewati. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur telah menetapkan status tanggap darurat menyusul ancaman cuaca ekstrim dan banjir luapan sungai yang menerjang 10 kecamatan. Status tanggap darurat juga sesuai dengan arahan BMKG yang memprediksi cuaca ekstrim di Jember diperkirakan terjadi hingga tanggal 20 Februari. Namun pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan masa tanggap darurat lebih panjang hingga 26 Februari 2026. Banjir luapan akibat cuaca ekstrim ini menerjang 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Jember. 7.400 lebih keluarga terdampak. Banjir luapan juga merusak infrastruktur dan fasilitas umum serta ribuan hektar lahan pertanian warga dipastikan gagal panen. Bahwa di titik-titik yang rawan banjir ini petugas betul-betul siaga dan masyarakat juga betul-betul siaga sehingga tidak terjadi lagi korban. Dan untuk dalam jangka panjang kami sudah konsultasi juga dengan pemerintah provinsi untuk penanganan infrastruktur yang rusak seperti jembatan dan lain sebagainya akan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Tepatnya ada sekitar 3-5 jembatan yang rusak yang itu mengakseskan dari satu desa ke desa yang lain, dan insya Allah itu juga sudah masuk dalam rancangan pembangunan yang dilaksanakan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Berita kriminal, saudara. Polisi gagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu dalam kemasan oleh-oleh Bika Ambon di Medan, Sumatera Utara. Pelaku berencana membawa narkoba itu menggunakan bus ke Jambi. Berapa biji itu? Dua. Ya. Mana? Berapa sih? Video amatir ini merekam penggeledahan polisi terhadap box oleh-oleh Bika Ambon yang dibawa pelaku berinisial ARM. Polisi menggeledah box itu setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari penggeledahan di dalam bus, polisi menemukan 2 kg sabu, sementara 6 kg sabu lainnya ditemukan di rumah pelaku lainnya berinisial ZH di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
Polisi menduga para pelaku ini berulang kali menyamarkan narkoba, seolah-olah seperti oleh-oleh makanan untuk mengelabui petugas. Ada seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kilogram narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, polisi meringkus pengedar narkoba yang menyembunyikan sabu seberat 20 gram dalam sejumlah potongan kabel. Polisi menangkap pelaku saat akan mengedarkan sabu dengan sistem tempel di kawasan Terminal Tipe A Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dari tas pelaku dan penggeledahan rumahnya, polisi menemukan puluhan potongan kabel berisi sabu seberat 20 gram siap edar. Sabu-sabu tersebut dimasukkan ke kabel yang dipotong-potong. Dia udah 2 kali menerima barang dari seseorang, sudah 2 kali, ini yang kedua kalinya. Itu modus baru atau gimana, Bang? Kita baru menemukan barang jenis sabu dimasukkan ke kabel tersebut. Ini kami sedang kembangkan apakah ini merupakan sindikat, mana kita akan bongkar. Dalam waktu dekat kita akan bongkar. Dari aksi penembakan oleh orang tak dikenal menyasar suami anggota DPRD Jawa Tengah, pelaku saudara menghampiri korban Ahmad Muzakim, aktivis sekaligus suami anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwa. Penembakan terjadi di Kecamatan Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan yang terekam CCTV. Korban dihampiri pelaku menggunakan sepeda motor dengan plat nomor ditutup plastik. Pelaku mengeluarkan pistol dan melepaskan 1 kali tembakan. Proyektil menghantam bagian atas dinding seperti yang Anda saksikan di CCTV dan juga plafon teras. Kemudian terpental ditemukan di area garasi. Korban yang saat ini tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Namun korban tak mau terburu-buru mengaitkan ini dengan teror yang dialami. Polres Pekalongan dan Polda Jawa Tengah, saudara, melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita 1 buah proyektil yang diduga berasal dari senjata api. Polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif penembakan. Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Kalau yang lagi fokus ya saya masih mendampingi peristiwa penculikan yang masih berjalan di Polda, yang sudah ada tersangkanya. Saya masih fokus itu. Apa ada dugaan ada pengaruh dari situ, keterlibatan dengan kasus itu? Wallahu alam. Hingga Senin pagi, polisi telah memeriksa 9 saksi memburu pelaku penembakan suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terjadi di rumahnya. 8 saksi adalah warga yang berada di lokasi kejadian dan 1 saksi adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan, yakni Ahmad Muzakim alias Boim. Sejauh ini polisi mengatakan pelaku berjumlah 1 orang. Tapi tak tertutup kemungkinan ada pelaku lain di balik penembakan suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Kami pantau masih 1 orang pelaku, namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya yang ikut bekerja sama. Saudara, libur panjang perayaan Tahun Baru Imlek dinikmati oleh para warga dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata dan bersejarah. Salah satunya adalah kawasan wisata sejarah Kota Lama Semarang, Jawa Tengah.
Dan berikut adalah liputan kemeriahan dan kehangatan berlibur di Kota Lama Semarang bersama jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Dedi Setio yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara Kompas TV, saat ini saya berada di salah satu spot wisata kebanggaan Kota Semarang, yakni di Kota Lama Semarang. Nah, sore hari ini merupakan salah satu waktu terbaik untuk berjalan-jalan dan berfoto-foto di bangunan-bangunan ikonik di Kota Lama. Nah, tadi saat saya berjalan-jalan, saya salvok saudara ada pasangan yang kompak memakai seragam Belanda. Coba kita tanya-tanya, kira-kira asalnya dari mana? Halo Ibu Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Ini dengan Ibu Bapak siapa? Dengan Ida. Saya Fajar. Ibu Ida dan Pak Fajar, ini kan lengkap sekali pakai seragam Belanda. Ini tadi yang membuat keinginan untuk berfoto-foto pakai seragam ini apa? Istri saya. Saya dipaksa istri saya. Kebalik aja sih Mbak. Kalau di Jogja kan kita pakai Jawa. Kalau ini kan jarang-jarang ya untuk pakai noni sama Belanda. Hanya di sini ya kita ikut pasangnya. Sambil jalan-jalan tadi lewat. Selain berfoto-foto, apalagi yang dicari di Kota Lama? Makanannya, kuliner. Tadi udah nyobain apa? Sudah, soto, terus kemudian ayam goreng, ada terus juga tahu gimbal ya. Oh iya, khas Semarang ya. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjut foto-fotonya dan happy anniversary juga. Sip, terima kasih Ibu. Saudara, ternyata ini juga salah satu tempat yang memang diburu wisatawan tidak hanya dari dalam Kota Semarang saja, namun dari luar Kota Semarang. Mereka datang ke sini tidak hanya untuk berfoto, namun juga berkuliner dan menikmati sore hari di tengah Kota Lama Semarang. Dari Semarang, Gesi Lutfiah, Dedi Setio melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan perayaan Imlek, Jakarta Light Festival juga digelar di Kota Tua, Jakarta. Warga Jakarta akan dihibur dengan beragam pertunjukan dan juga dekorasi khas Imlek. Tidak hanya di bundaran Hotel Indonesia, tapi ternyata pertunjukan Jakarta Light Festival juga digelar di Kota Tua, Jakarta, menyajikan beragam hiburan, mulai dari panggung hiburan, pertunjukan musik, instalasi dekorasi khas Imlek, dan pertunjukan laser. Jakarta Light Festival di Kota Tua, Jakarta diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 16 hingga 17 Februari besok. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Ternyata kepadatan kendaraan sudah mulai nampak terjadi di beberapa titik, salah satunya di jalur alternatif Dago. Warga menggunakan jalur alternatif ini untuk mencapai sejumlah objek wisata di Lembang saat liburan perayaan Imlek, sekaligus juga menyambut bulan Ramadan. Kendaraan asal luar kota terpantau mendominasi jalur alternatif Dago. Dan saat ini kita bergeser ke wilayah Kota Tua, Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Ian Faris. Rizka, bagaimana kemeriahan di Kota Tua sore hari ini? Apa saja hiburan yang ditawarkan di sana sore hari ini? Makin sore makin ramai sekali ya Audrey dan juga saudara. Tadi ketika kami tiba di Kota Tua Jakarta, memang panitia ataupun pihak penyelenggara sedang melakukan cek sound, mempersiapkan berbagai instalasi LED dan juga kemudian berbagai dekorasi khas Imlek. Untuk saat ini juga masih dilakukan cek sound, namun informasi yang kami dapatkan bahwa nanti pada pukul 7 malam nanti ada pertunjukan video mapping yang mana nanti karena memang untuk saat ini panggung ini tepat berada di depan Museum Fathahilah maksud kami, di mana nanti akan ditembakkan laser show, kemudian fasad ataupun permukaan ataupun penampakan dari depan gedung Fathahilah ini akan dihiasi dengan lampu-lampu dengan dengan hiasan khas Imlek. Tidak hanya itu, namun juga bagaimana kemudian nanti pertunjukan musik juga dilaksanakan, di mana nanti ada Mata Band juga band-band yang lain yang juga akan meramaikan kemudian pertunjukan ataupun perayaan Imlek di Kota Tua Jakarta. Untuk saat ini masyarakat ataupun pengunjung yang mengunjungi Kota Tua Jakarta saat ini, mereka ini tengah menanti pertunjukan yang sudah disediakan oleh penyelenggara, di mana mereka duduk di depan panggung untuk mendapatkan seat paling depan untuk dapat menyaksikan bagaimana kemudian nanti penampilan yang akan disajikan. Tidak hanya penampilan band, namun juga ada performance dance, kemudian ada yang paling penting pada perayaan Imlek adalah penampilan barongsai dan juga liong yang juga nanti akan ditunjukkan. Jadi memang saat ini
instalasi LED sudah mulai menyala, sudah mulai tampak cantik instalasi-instalasi yang ada di Kota Tua Jakarta. Jadi nanti makin malam tentu akan makin seru juga makin cantik dengan hiasan laser show yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara, Audrey. Jadi kalau berlibur ke Kota Tua sore hari ini bisa dipilih ya, mau lihat Jakarta Light City tadi atau tadi juga ada pilihannya mau nonton barongsai. Terima kasih Fedriska Ananda. Lalu kita bergeser ke Bandung nih, saya juga mau pantau bagaimana arus lalu lintas menuju tempat wisata tujuan liburan. Warga di sana dengan jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan juga juru kamera Sunandar di jalur Dago Bengkok, Bandung, Jawa Barat. Seperti apa kepadatannya di sana, Fida, sore hari ini? Audrey, kepadatannya kondisinya lalu lintasnya padat merayap dan ini tidak hanya di sore hari ini saja, Audrey dan juga saudara. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi karena Kota Bandung di hari ini menjelang perayaan Tahun Baru Imlek dan juga memasuki atau menjelang bulan suci Ramadan, ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan-wisatawan tidak hanya dari wisatawan lokal tapi juga dari wisatawan dari luar kota. Dan kalau kami pantau ini kebanyakan dari mobil yang melintas begitu ya, Audrey dan juga saudara, ini adalah mereka yang berasal dari kawasan Jabodetabek. Dan saat ini kondisinya masih padat merayap. Tadi kami pantau kepadatan ini terjadi atau kemacetan ini terjadi sepanjang kurang lebih 1 km dari mulai Simpang Dago hingga Dago Giri. Karena ini ada beberapa persimpangan begitu ya, Audrey dan juga saudara, yang menjadi titik temu kendaraan-kendaraan. Di antaranya ini adalah persimpangan atau pertigaan yang menemukan kendaraan dari arah Punclut, lalu juga dari arah Simpang Dago dan juga dari arah Dago Bengkok. Jalur alternatif ini, Audrey dan juga saudara, biasanya sering dipilih oleh pengendara di kawasan Dago. Ini karena memang untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan jalur utama dari Bandung Lembang, yakni jalur Setiabudi. Tapi yang juga menjadi incaran begitu ya bagi pengendara yang memang sengaja memilih untuk melewati jalur ini adalah karena di kawasan Dago ini pemandangan atau menyuguhkan sejumlah pemandangan begitu ya, di mana di kawasan Dago ini memadukan suasana antara sejuknya Dago, lalu juga ada banyak pemandangan-pemandangan pegunungan dan juga banyak kafe serta factory outlet atau tempat berbelanja juga. Jadi memadukan pemandangan alam dengan modernnya kota begitu, Audrey dan juga saudara. Dan tadi kami pantau hingga sore hari ini kepadatan utamanya dari arah Bandung masih menuju Lembang ini masih terjadi. Jadi prediksi semakin malam ini lalu lintas menuju ke arah Dago Atas atau menuju ke arah Lembang di kawasan Dago ini akan semakin ramai, Audrey. Terima kasih untuk laporan terkininya Fida Alatas di kawasan Lembang, Jawa Barat, dan ada Fedriska Ananda dari kawasan Kota Tua Jakarta. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersuara soal komitmen pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersuara soal komitmen dan dorongan pemerintah agar rancangan undang-undang RUU perampasan aset yang diyakini mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi segera dibahas dan disahkan. Gibran menyampaikan pandangannya soal RUU perampasan aset sebagai instrumen kuat melawan korupsi. Ia mendorong pengesahan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang selama ini sulit dipulihkan. Gibran mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) soal potensi kerugian negara akibat korupsi pada periode 2013-2022 yang mencapai 238 triliun rupiah. Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas. Tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Inilah
esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Menanggapi pernyataan Wapres Gibran soal rancangan undang-undang perampasan aset, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penting bagi pemerintah dan DPR menegaskan komitmen dalam mendorong RUU perampasan aset harus disertai aksi nyata untuk mewujudkannya. RUU perampasan aset ini muncul kembali ketika adanya kritik publik berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh TI, Transparansi Internasional, berkaitan dengan CPI yang menurun begitu. Jadi bagi kami adalah penting untuk menegaskan bahwa pemerintah dan DPR itu harus memiliki komitmen terhadap RUU perampasan aset, dan jika tidak prosesnya masih akan ditunda, maka itu hanya apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran bagi kami hanya sekadar lip service belaka saja. Bergeser ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan dalam keadaan darurat, rumah sakit tetap harus melayani masyarakat peserta BPJS untuk warga miskin atau penerima bantuan iuran yang sempat dinonaktifkan. Hal itu disampaikan setelah menggelar rapat koordinasi antara Menko PM, Kemensos, BPS dan juga BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Senin siang. Caimin mengatakan data penerima BPJS PBI akan diperbaharui datanya setiap bulan agar subsidi dan bantuan kepada warga yang membutuhkan lebih tepat sasaran. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan status tidak aktif bisa melakukan sanggah dengan 3 jalur resmi yang disiapkan pemerintah. Kepala BPS Amalia Adininggar juga memastikan data penerima BPJS BPI yang sebelumnya tidak aktif dan kini sudah direaktivasi kembali tetap akan dicek datanya untuk memastikan tepat sasaran. Dan targetnya pemeriksaan data selesai pada 14 Maret 2026. Dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret. Saudara, kemeriahan perayaan Imlek digelar di SeaWorld Ancol. Barongsai dalam air ditampilkan dalam pertunjukan liburan Imlek tahun ini. Pertunjukan ini merupakan bagian dari rangkaian Ancol Lunar Festival 2026. Para pengunjung akan dimanjakan dengan suguhan penampilan bernuansa budaya Tionghoa hingga pertunjukan barongsai dalam air. Sejumlah penyelam melakukan atraksi barongsai diiringi musik dan tarian khas Tionghoa. Jelang pergantian Tahun Baru Imlek 2026, warga melaksanakan sembahyang secara mandiri di Vihara Dharma Bakti Petak 9. Mereka berdatangan dan membawa persembahan sambil melakukan tradisi membakar dupa dan menyalakan lilin. Vihara Dharma Bakti ini merupakan vihara tertua di Jakarta. Tak heran banyak umat yang datang untuk berdoa. Di Pontianak, Kalimantan Barat,
Sejak pagi warga datang ke kelenteng untuk menjalankan ritual ibadah. Salah satunya di kelenteng Tridharma Bakti atau dikenal juga sebagai Wihara Bodhisattva Karania Metta. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di kota Pontianak yang berdiri di tepian Sungai Kapuas. Warga datang membawa perlengkapan sembahyang, menyalakan hiyo, dan memanjatkan doa untuk kesehatan serta keberkahan di tahun yang baru. Dan kita akan pantau bagaimana suasana jelang perayaan Imlek di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Petak 9 di Glodok, Jakarta. Kita sapa jurnalis Kompas TV Sucia Lucinda dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Kelenteng Tridharma Bakti Pontianak terlebih dahulu. Sucia, apakah ada perbedaan perayaan Imlek tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya di sana? Ya, Radi, selamat sore saudara Kompas TV. Saat ini saya berada di Kelenteng Tridharma Bakti atau biasa dikenal Wihara Bodhisattva Karania Metta yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ya benar, kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di kota Pontianak dan akan menjadi cagar budaya di tahun ini oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi jam 5 subuh kelenteng ini sudah mulai dibuka dan jam 6 pagi juga umat Tionghoa sudah mulai berdatangan ke kelenteng ini untuk melakukan prosesi ibadah atau sembahyang menyambut tahun baru Imlek tahun 2026. Nah, kelenteng ini meskipun pengunjung atau umat Tionghoa datang satu persatu sejak pagi tadi hingga pukul jam 12 tadi, kelenteng ini sempat istirahat begitu dan buka kembali pukul 5 sore tadi sudah dibuka dan pengunjung sudah mulai berdatangan walaupun cuma 1, 2 sampai 5 orang yang berdatangan, namun ini pengunjung akan terus ramai dan meningkat hingga malam nanti. Baik, Sucia. Puncaknya kemungkinan akan pukul jam 12 malam. Ya. Oke, baik Sucia. Ya, kita tahu Pontianak merupakan kota yang syarat dengan budaya Tionghoa, tentu saja akan sangat meriah menyambut perayaan Imlek di sana. Tadi juga sudah dikatakan umat Konghucu juga para warga etnis Tionghoa sudah berdatangan ya ke kelenteng, salah satu kelenteng tertua di kota Pontianak. Dari Pontianak kita bergeser ke Petak 9, Grogol, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman. Bene, persiapan jelang Imlek besok sudah rampung sore ini dan bagaimana pengaturan sembahyang di sana? Ya Radi, memang kalau berbicara soal persiapan begitu ya, di mana tadi juga ini persiapan mulai dilakukan, di mana penyalaan lilin, juga pembakaran hiyo atau dupa juga sudah mulai dilakukan untuk menyambut tahun baru Imlek esok hari begitu ya, 2577 Kongzili di tahun kuda api. Nah, memang yang membedakan pada hari ini untuk Wihara Dharma Bakti sendiri nantinya akan dibuka selama 24 jam ke depan begitu ya. Ini yang membedakan jam operasional di hari-hari ini dan juga hari-hari biasa lainnya. Karena mengingat nantinya pergantian tahun ini akan jatuh pada nanti malam begitu. Ini para umat juga diimbau ketika nanti akan sembahyang begitu ya, dan bisa secara bergantian sembahyang di Wihara Dharma Bakti di Petak 9 ini. Nah, memang tadi juga beberapa masyarakat kami lihat membawa persembahan sendiri, juga tadi membawa kertas replika uang begitu ya Radi dan juga saudara, dan juga replika rumah-rumahan begitu yang nantinya ini akan dibakar, karena filosofinya adalah nantinya ketika dibakar dan mendaraskan doa-doa ini akan sampai kepada dewa-dewi dan juga leluhur yang didoakan. Tadinya juga di Petak 9 ini memang untuk altar utama sendiri berada di lantai 2, di mana altar utama ini merupakan altar Dewi Kuan Im, dan juga nantinya masyarakat atau umat yang datang ke sini bisa secara bergantian untuk berdoa atau melakukan sembahyang di sini. Radi. Ya, sudah meriah juga di Glodok, dipantau oleh Bene tadi, banyak sekali umat Konghucu dan juga
etnis Tionghoa yang sudah mulai berdatangan ke sana. Tapi Bene jangan nginep di sana ya, jangan-jangan nginep mau minta angpau nih Bene. Terima kasih Benediktus Aditya, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Glodok, Jakarta, dan sebelumnya ada Sucia Lucinda dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tetap bersama kami, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka narkoba. Polri akan menggelar sidang etik AKBP Didik pada Kamis mendatang. Ulasannya sesaat lagi. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Bahwa dia yang mempunyai barang dititik karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Ya, ini merupakan tamparan besar ya. Polri kan sudah ditunjuk suruh reformasi. Kemarin itu kita sudah tumpah rapah dikrar malam-malam untuk bisa polisi yang baik seperti dipimpin Kapolri ya. Tapi yang di lapangan itu masih nggak kapok-kapok gitu ya. Sebenarnya harus juga dikejar, bandar narkoba itu harus dikejar. Selain juga proses pidana maupun sidang komite kode etik profesi Polri itu juga harus digelar gitu. Barreskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Polisi menyatakan telah menyita sejumlah barang bukti narkoba dari rumah pribadi AKBP Didik. AKBP Didik dijerat dengan pasal pidana dan psikotropika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Polisi juga mengungkap AKBP Didik diduga telah menggunakan narkoba sejak Agustus tahun 2025 lalu. Narkoba didapat dari tersangka lainnya, AKP Malaungi yang merupakan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Polisi masih mengejar bandar yang memasok narkoba kepada 2 mantan petinggi Polres Bima Kota tersebut. Baik, itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKP ML ini dari salah satu
tokoh jaringan dengan inisial E. Dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskoba Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. AKP Malaungi juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan memiliki 486 gram narkotika jenis sabu saat ditangkap di rumah dinasnya. Kuasa hukum Malaungi bilang perbuatan kliennya karena perintah atasan, yakni Kapolres. Kliennya juga bilang AKBP Didik Putra Kuncoro menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba. Menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, ya, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan, bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, polisi harus mengusut tuntas kasus narkoba yang melibatkan aparat kepolisian, tidak hanya sekedar berhenti di kasus AKBP Didik. Polri juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem di kepolisian. Kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, ya, ini tidak berkembang sampai kepada pelaku utamanya, yakni bandar dari narkoba itu sendiri, seperti itu. Makanya harusnya harus segera dikejar, bandar narkoba itu harus dikejar. Selain juga proses pidana maupun sidang komite kode etik profesi Polri itu juga harus digelar gitu. Karena kasus-kasus seperti ini kan semakin menjadi presiden buruk bagi organisasi kepolisian gitu. Ini terbongkar dari pengakuan Kasat Narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya. Ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya, bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Sementara penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menilai kasus narkoba di jajaran Polres Bima Kota menjadi tamparan bagi institusi Polri. Arianto menyarankan agar polisi yang terlibat narkoba, proses hukumnya tidak perlu berlama-lama, langsung dicopot dan dipidana. Ya, ini merupakan tamparan besar ya. Polri kan sudah dituntut suruh reformasi. Kemarin itu kita sudah sumpah serapah, ikrar malam-malam untuk bisa polisi yang baik, harus dipimpin oleh Kapolri ya. Tapi yang di lapangan itu masih nggak kapok-kapok gitu ya. Dan saya yakin itu yang Kapolres ini yang ketemu aja. Masih banyak lagi oknum-oknum yang lain yang masih bermain dengan bandar narkoba itu. Saya yakin, karena saya dulu pernah di narkoba ya. Narkoba itu memang begitu ya, sangat iming-imingnya sangat besar sekali. Godaannya sangat tinggi ya, Pak Arianto ya? Sangat tinggi sekali, dan transaksinya tuh uangnya kan miliaran kan gitu ya. Itu makanya itu sekarang job di narkoba itu jadi rebutan itu oleh polisi itu. Nah, makanya itu saya nyarankan ya ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, makanya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu. Itu mudah itu Pak, ya, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang sekaligus Purnawirawan Polri, Safarudin,
meminta Polri lebih berhati-hati menempatkan personilnya serta menguatkan pengawasan internal. Orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Pengawasan internal juga harus diperkuat. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, saat ini menjalani proses penempatan khusus atau patsus oleh Divisi Propam Polri. Sidang etik terhadap AKBP Didik akan digelar pada hari Kamis 19 Februari mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami, Saudara. Wacana pengembalian Undang-Undang KPK muncul lagi usai Jokowi setuju aturannya kembali ke versi lama. Kita bahas bersama rekan saya, Radi Saputro, saat lagi. Jokowi menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi juga mengklaim revisi Undang-Undang KPK saat dirinya memimpin merupakan inisiatif dari DPR. Jokowi pun mengaku revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR itu tidak ia tanda tangani. KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai respons. Salah satunya datang dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, apanya yang mau dikembalikan? Undang-undang itu bukan bisa dipinjam setelah selesai dipakai, dikembalikan kembali. KPK adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tipikor, bukan membuat undang-undang. Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama dan baru. Dengan undang-undang yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN. Kalau mau KPK bekerja independen, tanpa ikut campur lembaga lain, perubahan Undang-Undang KPK hanya terkait keberadaan KPK ditempatkan dalam rumpun yudikatif. Jadi, lembaga yang berada di dalam rumpun yudikatif terdiri dari MA dan KPK. Baik MA maupun KPK, masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri. MA berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif, begitu juga KPK berdiri sendiri dalam rumpun yudikatif. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama, selama penyidik KPK terdiri dari kalangan independen. Nah, yang nantinya PDI Perjuangan juga sepakat bagaimana KPK menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya sangat khusus di dalam pemberantasan korupsi. Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK. Sementara itu, PLT Wakil Koordinator ICW Wana Alamsyah mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang setuju Undang-Undang KPK kembali ke versi lama. Menurut ICW, revisi Undang-Undang KPK di masa kepemimpinan Jokowi justru makin melemahkan independensi KPK. Sehingga, jika Undang-Undang KPK akan direvisi kembali, poin penting yang harus dikembalikan adalah independensi dalam tubuh KPK. Pertama, tentu mengembalikan lagi independensi KPK seperti sebelumnya, sesuai dengan mandat United Nations Convention Against Corruption, begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah memilih pimpinan KPK yang diduga atau yang tidak memiliki konflik kepentingan. Kalau kita lihat sekarang komposisi di pimpinan KPK cukup banyak dari penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Problemnya adalah ketika ada kasus-kasus korupsi yang patut diduga melibatkan
lembaga penegak hukum, kami mengkhawatirkan ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Pada 2019 lalu, DPR dan perwakilan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang KPK. Kini 7 tahun berselang, wacana kembali menggunakan Undang-Undang KPK yang lama kembali mencuat. Seperti yang disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu pertanyaannya, apakah wacana Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini? Lalu apa saja poin yang perlu diperhatikan jika Undang-Undang KPK perlu direvisi kembali? Saat ini sudah bergabung bersama kami mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Samad dulu. Bapak Abraham Samad ini Ketua KPK periode 2011-2015 ya, sosok yang merasakan langsung bagaimana rasanya memimpin KPK saat masih dalam tanda kutip berdarah dingin begitu ya, sebelum katanya dilemahkan oleh aturan yang baru. Nah, Bang Abraham, apakah ini kabar baik yang Anda terima ketika mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengamini apa yang Anda inginkan? Apa itu merupakan kabar baik atau sekedar janji manis? Karena sekarang sebenarnya sudah kehilangan momentum, Bung Abraham. Iya, sebenarnya begini ya. Saya ingin katakan begini bahwa ketika Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019, itu berarti kita sudah mengingkari United Nations Convention Against Corruption yang kita sudah ratifikasi. Ya, padahal sesungguhnya ketika sebuah konvensi internasional diratifikasi, maka kita harus tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Salah satu aturan di dalam United Nations Convention Against Corruption itu menyatakan bahwa lembaga anti korupsi yang ada di dunia seharusnya dia sifatnya independen, kelembagaannya sifatnya independen ya. Jadi dia tidak boleh berada di bawah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu menurut saya ketika lahir Undang-Undang 2019 yang meletakkan lembaga KPK di bawah rumpun eksekutif, itu berarti kita sudah menyalahi atau tidak mengikuti lagi apa yang dimandatkan oleh UNCIC, padahal kita sudah ratifikasi. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu menurut saya, yang dulu, walaupun sebenarnya di dalam undang-undang yang baru KPK dijelaskan di salah satu pasalnya bahwa mengenai tupoksi ya, tugas penegakan hukumnya itu tetap independen. Tapi kalau kita merujuk di UNCIC, tunggu. Ya. Kalau kita merujuk di UNCIC supaya lengkap nih ya. Silakan Bung. Sampaikan sepotong-sepotong nanti masyarakat tidak teredukasi. Oleh karena itu kalau kita walaupun dalam tugas tupoksinya kita menyatakan dia independen, tapi kalau kelembagaannya itu sifatnya tidak independen, dia berada di bawah salah satu rumpun, dalam hal ini rumpun eksekutif, itu menjadi masalah. Kenapa menurut saya menjadi masalah? Kita bisa lihat ya, ketika lembaga itu diletakkan di bawah rumpun eksekutif, maka aturan turunannya ketika itu mensyaratkan seluruh pegawai KPK itu haruslah menjadi ASN, aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pada saat itu, karena ada aturan seperti itu, maka lewat komisioner KPK pada saat itu yang bernama Firly Bahuri dan kawan-kawan, melakukanlah apa yang kita kenal selama ini, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan ya. Kenapa tes wawasan kebangsaan itu dilakukan pada saat itu? Karena salah satu syarat ya, yang dibuat salah satu syarat untuk menjadikan pegawai-pegawai KPK yang tadinya berstatus pegawai independen, bukan pegawai negeri sipil, harus menjadi pegawai negeri sipil. Maka dilakukanlah tes wawasan kebangsaan. Tapi yang menjadi ironis kalau kita lihat, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan Firly dan kawan-kawan itu adalah tes wawasan kebangsaan yang sifatnya abal-abal. Kenapa saya katakan sifatnya abal-abal? Setelah melihat pertanyaan-pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan itu sama sekali tidak mencoba menggali tentang wawasan kebangsaan seseorang atau tentang nasionalisme seseorang.
tapi justru banyak pertanyaan-pertanyaan yang rada-rada aneh, yang lebih kepada menggali tentang pribadi-pribadi seseorang. Sehingga saya melihat tes itu sebenarnya hanya dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini punya integritas di KPK. Dan apa yang terjadi, betul dugaan kita bahwa setelah tes wawasan kebangsaan yang dilakukan, maka ada 57 orang pegawai KPK itu disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal saya paham betul ke 57 orang itu adalah orang-orang yang berprestasi waktu saya masih duduk menjadi pimpinan KPK, dan orang-orang yang punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Salah satu contohnya misalnya ya, saya kasih contoh, bahwa di antara 57 orang itu ada sebagian besar dari Polri. Bahkan mereka adalah lulusan Akpol, ada lulusan terbaik dan lain sebagainya, misalnya Novel dan lain sebagainya, ada beberapa orang. Bayangkan saja ketika mereka masuk di Akpol, itu kan tes serupa yang menyangkut tes wawasan kebangsaan, tes nasionalisme, itu sudah dilakukan, psikotes dan lain sebagainya, dan mereka dinyatakan lulus. Kok kali ini ketika dilakukan tes ulang dinyatakan nggak lulus? Jadi salah satu contoh, sehingga saya melihat bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan pada saat itu sebenarnya tes akal-akalan hanya untuk menyingkirkan 57 orang yang selama ini menurut kacamata saya, karena saya pernah memimpin di sana, mereka ini adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak berkompromi, dan orang-orang yang betul-betul mandiri dan independen dalam sikap. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itulah kemarin pada saat saya berjumpa dengan Presiden Prabowo, saya menyampaikan hal ini, bahwa kalau kita ingin mengembalikan marwah, ya, marwah kelembagaan KPK, maka kita harus kembali ke undang-undang lama. Karena salah satu yang memperburuk IPK kita, indeks persepsi korupsi kita ini kan terjun bebas. Dari 37 menjadi 34. Itu salah satu bukti bahwa ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan pemberantasan korupsi seperti dulu, ya, punya semangat dan punya hasil, bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi kita, salah satunya memperbaiki kelembagaan KPK. Salah satunya, bukan satu-satunya. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu indikator yang Anda sebutkan tadi juga akan dibicarakan tentu saja nanti di DPR. Apakah diamini oleh DPR? Kita malam hari ini juga ada balik dari DPR, Bung Ahmad Doli Kurnia. Bung Doli, kalau apa yang Anda simak dari Bung Abraham Samad tadi, bahwa banyak sekali korban yang muncul, ya, dalam tanda kutip korban ya, yang muncul dari undang-undang revisi undang-undang KPK yang baru ini. Nah, sehingga diminta dikembalikan ke yang lama untuk menjaga marwah KPK. Mantan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan ini juga sudah memberi lampu hijau gitu ya. Apa DPR punya nyali untuk bergerak cepat kira-kira untuk kembali mengembalikan undang-undang KPK ke versi yang lama? Iya, saya kira pemerintah itu ada bagian komunikasi semua ya. Seluruh Bank Indonesia, apalagi sama-sama tahu di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo ini, isu kerugian transaksi ini sudah berkali baik ya, pada sebelum sebagai presiden, terus kemudian pada sudah presiden kan. Bung Doli, mohon maaf, suara Anda terputus-putus, sepertinya sambungannya kurang baik. Ya, Bung Doli. Halo, tes. Ya, masih terputus-putus. Mungkin. Ya, sambungan sepertinya menyambung dengan sambungan koneksi WiFi mungkin ya, karena WiFi-nya masih belum optimal. Nah, oke, baik, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan, Bung Doli. Halo. Iya, saya kira isu transaksi adalah bagian dari semua ya, komitmen ya, untuk mengurangi korupsi. Nah, dan kita sama-sama mengetahui, apalagi periode ini sudah berkali pada dari presiden itu berkali sampaikan, kemudian sudah beliau jadi presiden, tapi belum diselesaikan. Apalagi jadi presiden
itu banyak kan belum baik untuk kita sama-sama mengadopsi. Nah untuk itu semua saya kira memang kita membutuhkan satu ekosistem yang betul-betul mendukung tentang baik kita semua seperti itu. Nah salah satu untuk bagaimana memperkuat institusi-institusi yang kita harapkan untuk bisa di depan memberantas korupsi termasuk dalamnya. Nah saya tidak punya pretensi ya kemudian kita bisa menilai proses sebelumnya itu terjadi pelemahan atau tidak gitu. Dan saya kira tidak ada kata terlambatkan pun ya. Kalau kita punya komitmen, ya siapapun kalau kita waktunya pun ya, tidak ada kata terlambat untuk kita bisa memperbaiki ekosistem itu. Dari masyarakat untuk melakukan upaya revisi undang-undang yang kembali ke yang lama, saya kira dalam rangka tadi untuk tetap kita berkomitmen memberantas korupsi, saya kira kita dukung gitu. Nah, nanti kita bicara secara rinci mana hal-hal yang memang untuk memperkuat bingkai besarnya, judul besarnya adalah kita semua berkomitmen untuk memberantas korupsi. Nah, untuk itu perlu didukung itu termasuk institusi dikaitkan. Ya, Bung Doli, ini beberapa pihak, mungkin termasuk Bung Abraham Samad, menganggap bahwa DPR juga dalam tanda kutip ya punya dosa untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dianggap publik juga akhirnya melemahkan institusi KPK. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia mengatakan, Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak ikut menandatangan revisi Undang-Undang KPK atau Undang-Undang KPK yang baru ini. Itu hanya inisiatif DPR dan ditangani oleh DPR. Saya ingin juga Anda yang duduk juga di DPR di periode sebelumnya pada saat Pak Jokowi menjabat presiden juga ingin menjelaskan bagaimana ini bisa akhirnya menjadi undang-undang dan tanpa ditandatangani oleh presiden. Tapi jangan dijawab dulu Bung Doli, saya akan tanyakan itu hal-hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, sebelum kami lanjutkan, saya harus informasikan Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang tadi sudah bergabung dengan kita untuk berbincang malam hari ini, sepertinya harus ada urgent untuk meninggalkan perbincangan kita malam hari ini karena harus menjalani perjalanan udara. Dan tadi Bung Doli mengatakan bahwa kalau berbicara soal pelemahan itu agak harus dijelaskan lebih detail karena agar supaya tidak subjektif bicaranya, begitu. Dan juga tadi saya sedikit menyimak Bung Doli mengatakan bahwa kalau memang ini sudah menjadi aspirasi publik yang cukup kuat dan masuk ke DPR, di meja DPR, ya kita akan bahas dan tidak menutupi kemungkinan untuk juga ikut dikembalikan ke revisi undang-undang yang lama sepanjang itu bisa menguatkan KPK. Tapi pertanyaan saya sedikit menyinggung juga soal tadi Bung Samad, dosa DPR, karena Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mengatakan bahwa saya tidak menandatangani itu inisiatif DPR. Anda sepaham dengan apa yang dianggap oleh publik bahwa ini adalah dosa DPR atau sebenarnya dosa kolektif DPR dan pemerintah, Bung Samad? Sebenarnya kalau kita lihat ini dosa kolektif ya. Kolektif ya? Iya. Jadi saya heran juga kok ada saling tuding-menuding ya. Ya, padahal menurut saya ini dosa kolektif, nggak mungkin lah cuman sekedar DPR kan. Kalau misalnya tidak ada sinyal dari pemerintah pada saat itu untuk melakukan revisi. Jadi saya pikir mungkin dalam konteks ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencuci tangan, kira-kira gitu ya, cuci tangan, agar bisa terlihat di publik bahwa dia tetap concern dan berpihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari pencitraan, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ketika undang-undang KPK itu menjadi bermasalah, maka seharusnya memang pada saat ini yang paling terpenting ada kemauan yang kuat dari DPR dan pemerintah untuk segera mengembalikan. Ya, kita bisa menggunakan Perpu untuk mengembalikan ke undang-undang lama, karena kalau Undang-Undang KPK tahun 2019 seperti sekarang ini tetap dipertahankan, maka saya tidak yakin bahwa KPK itu marwahnya bisa kembali seperti dulu. Artinya apa? Saya tidak yakin KPK itu bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti dulu lagi. Dan ini menjadi salah satu
menjadi salah satu faktor menurunnya indeks persepsi korupsi kita. Oke. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat penegak hukum yang melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi kan bukan cuma KPK, ada polisi, ada kejaksaan. Tapi boleh dikatakan bahwa setelah undang-undang itu direvisi dan KPK menjadi lemah, kan kita bisa lihat sekarang KPK nggak berdaya. Misalnya melakukan OTT yang menurut saya itu kelas tria. Ya, kenapa receh begitu ya? Ya, receh gitu ya, dibandingkan misalnya dengan kejaksaan ya. Kemudian timbul pertanyaan kenapa KPK bisa sampai setidak berdaya itu? Ya kalau menurut saya karena undang-undangnya sudah direvisi sehingga sifat independensinya, kemudian kewenangan-kewenangannya sudah dipreteli atau diamputasi. Banyak sekali kewenangan-kewenangan di dalam Undang-Undang KPK tahun 2019 itu yang sudah diamputasi sedemikian rupa sehingga dia tidak berdaya lagi. Jadi saya lihat dia semacam singa atau harimau yang sudah ompong, kira-kira seperti itu. Bung Samad, saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan Bung Doli. Ini juga untuk menjaga objektivitas berpikir kita semua, publik, terutama soal diksi pelemahan KPK yang diutarakan oleh Anda tadi juga. Sebenarnya untuk diksi pelemahan, indikasi-indikasi yang Anda tonjolkan tadi itu sudah cukup jelas, seperti misalnya tadi ada 57 pegawai KPK yang tidak dilanjutkan gitu ya, padahal mereka ini yang tangguh, yang punya integritas, lalu juga ada indeks persepsi korupsi yang terus turun, belum lagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK yang biasanya trennya di atas 80%, ini terus turun di bawah 75% hingga detik ini di berbagai hasil survei. Nah, bagaimana Anda juga meyakinkan publik bahwa indikator-indikator itu merupakan kejelasan yang paling bisa dilihat oleh mata telanjang bahwa ini adalah pelemahan KPK? Ya, jadi tadi indikator-indikator yang disampaikan itu adalah indikator-indikator yang menurut saya sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, sehingga kalau ada pertanyaan kenapa KPK menjadi melemah, ya kita bisa lihat tadi indikator-indikator tadi. Salah satunya misalnya ketika undang-undang KPK itu direvisi, maka disitulah awal pelemahan KPK karena banyak kewenangan-kewenangan yang tadinya ada pada lembaga anti rasuah ini menjadi diamputasi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak lincah lagi ya. Walaupun masih ada gerakan, tapi gerakannya itu tidak selincah dulu karena dia dibatasi. Dia dibatasi oleh rambu-rambu, oleh Undang-Undang 2019 yang dilahirkan oleh DPR dan pemerintah pada saat itu. Belum lagi kalau kita lihat seleksi komisionernya, ya. Kita lihat pada saat Undang-Undang KPK 2019 dilemahkan dan masuknya komisioner-komisioner yang bermasalah. Ya, dan ini terkonfirmasi setelah mereka di dalam ya, misalnya Firly, Lili, itu kan semua bermasalah kan secara hukum. Jadi bukan omon-omon, bukan fitnah, tapi kan itu masalah karena seperti sekarang Firly masih status tersangka, Lili menerima gratifikasi nonton Formula One dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi komisioner KPK yang sebenarnya juga tanda petik bermasalah. Dan ingat, pada saat mereka di pansel dulu diseleksi sebenarnya masyarakat sipil dan masyarakat luas sudah memasukkan keberatan-keberatan terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan, tapi toh DPR dengan gigi, dengan semangat 45 tetap meloloskan komisioner-komisioner yang bermasalah ini. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa pertanyakan ini ada apa setelah undang-undangnya direvisi, diperlemah, kok dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang tidak tangguh, yang tidak punya integritas. Jadi ini ada semacam grand skenario ya, skenario yang sangat komprehensif untuk melemahkan KPK. Kenapa saya bilang komprehensif? Karena undang-undangnya sudah dilemahkan, terus dimasukkan lagi komisioner-komisioner yang bermasalah. Oleh karena itu lengkaplah sudah pelemahan itu. Ya, indikator-indikator yang cukup jelas sebetulnya ya, yang bisa dilihat oleh publik. Anda sudah melempar bola panas dan bola panas itu sudah diamini oleh mantan presiden kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, meskipun katanya tidak menandatangani, dan bola panas itu sudah dilempar ke DPR sekarang. Nah, kita lihat nanti DPR mengolah itu menjadi strategi atau ditendang ke gawang lawan bola panasnya. Terima kasih Bung Abraham Samad. Saya masih tidak terlalu yakin, Mas. Saya masih tidak. Kenapa nggak yakinnya? Singkat saja Bung Samad. Ya, saya tidak terlalu yakin bahwa apakah DPR dan DPR sekarang itu mau segera
ya, mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Karena melihat konfigurasi politik dan tensi politik yang sangat fluktuatif, sehingga saya belum terlalu yakin, walaupun saya tetap berdoa agar supaya orang-orang di Senayan itu diberikan hidayah. Diberikan hidayah sehingga mau mengembalikan undang-undang KPK seperti dulu. Saya ingat betul bahwa undang-undang KPK yang direvisi dulu hanya dalam waktu 2 minggu, singkat saja sudah direvisi. Seharusnya ya kalau ada aspirasi dari publik, termasuk dari Anda tadi untuk mengembalikan marwah KPK, ya bisa cepat juga dibahas di DPR untuk segera disikapi gitu. Baik, terima kasih Bung Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Roy Suryo CS menilai ada yang beda dari sejumlah spesimen ijazah terungkap ke publik. Kami punya ulasannya, dipandu rekan saya Audrey Chandra sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai sejumlah spesimen ijazah Jokowi yang terungkap ke publik ini berbeda. Para penggugat yang sudah dijadikan tersangka menemukan adanya perbedaan antara spesimen ijazah yang diterima tahun 2022 dan 2025. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan penggugat lainnya menunjukkan perbedaan spesimen ijazah Jokowi yang terlihat dari lipatan dan lunturan logo Universitas Gadjah Mada. Roy Suryo CS menerima fotokopi spesimen ijazah tersebut saat ditunjukkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2022. Tapi mereka tak menemukan tanda tersebut dalam ijazah yang diterima penggugat ijazah Jokowi lainnya, yakni Bonatua Silalahi pekan lalu. Dr. Tifa berpendapat kedua fotokopi ijazah tersebut berasal dari spesimen yang berbeda. Dalam fotokopi A3 itu ya ada lipatannya. Ada satu detail yang sampai dengan hari ini masih kami simpan. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumpahan kopi, tumpahan teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu bahwa itu adalah beleberan dari tinta. Beleberan dari tinta. Versi yang kedua keluar di tanggal 1 April 2025, tidak ada lipatan dan logo dalam keadaan bersih tanpa ada beleberan tinta. Artinya hipotesis kami mengatakan bahwa dua spesimen ini berasal dari dua spesimen yang berbeda. Lebih lengkap kita bahas terkait pernyataan Dr. Tifa dan para penggugat ijazah Jokowi bahwa adanya perbedaan dari spesimen ijazah Jokowi yang diungkap ke publik. Bersama dengan kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo ada Bung Rifai Kusuma Negara. Selamat malam Bung Rifai. Malam. Dan juga ada kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Selamat malam Bang Rifai. Ya, saya mau nanya dulu nih ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, jadi kali ini apa sih yang dipermasalahkan terkait dengan lipatan dan lunturan tadi di cap? Jadi gini Mbak Audrey ya, ijazah ini kan memang ijazah yang dari awal memang karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, juga tidak ada penjelasan dari Pak Joko Widodo, makanya urusan ijazah yang hanya selembar ini dan saya kira cuma satu-satunya di dunia yang menyita perhatian satu negara, itu kemudian akhirnya berkepanjangan gitu loh ya. Nah, semakin lama kita semakin menemukan fakta-fakta baru, semakin lama kita menemukan hal-hal baru, maka semakin banyak juga kejanggalan-kejanggalan itu muncul ya. Jadi yang ditemukan hari ini kan adalah salinan resmi ijazah Pak Joko Widodo yang pernah beliau gunakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian 2 kali calon presiden, dan pada saat kami memohonkan itu di KIP karena saya selaku salah satu anggota tim kuasa hukum dari Bang Bonatua, memang ijazah ini untuk kemudian kami dapatkan salinannya butuh perjuangan dan effort yang luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel pada saat
hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu muncul, seharusnya kan Pak Joko Widodo mungkin bersama dengan tim kuasa hukum, di sini ada Bang Rifai, harusnya memberikan advice kepada Pak Joko Widodo bahwa ya sudahlah, kita sampaikan sampaikan apa saja adanya kepada publik, tidak perlu kita bawa ke ranah hukum pidana supaya tidak berkepanjangan. Nah, begitu kami mendapatkan spesimen-spesimen ini, maka terkonfirmasilah bahwa ternyata ijazah ini memang kita nggak tahu ya. Kalau satu versi berarti tidak mungkin ada kejanggalan. Ya, maksudnya adalah kalau satu versi tidak mungkin ada perbedaan. Ya, artinya ijazah itu kan pasti yang memiliki, kalau didapatkan secara sah dan didapatkan secara prosedur akademik yang tepat, pasti kita mendapatkan cuma satu ijazah gitu. Difotokopi dalam bentuk apapun, mau A3, A4, ya kan, pasti bentuknya tetap sama, informasi yang ada di dalamnya juga tetap sama, ciri-ciri spesifik, ciri-ciri umum juga pasti tetap ada yang sama juga di dalam ijazah itu. Tetapi kemudian yang sekarang kami temukan adalah ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan kami nggak tahu nih, ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini berapa versi nih. Tapi kemudian yang dipertanyakan adalah kenapa bekas lipatan aja dipertanyakan. Tadi ada yang beleberan, kata Dr. Tifa, ini juga dipertanyakan. Memang sebegitu detailnya sampai menurut Anda sendiri ini spesimennya berbeda? Oh iya dong, karena gini, meskipun yang dilaporkan Pak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya itu adalah pasal 310, 311 yang sekarang sudah dikonversi menjadi 433 dan 434 itu, tetapi ingat, objeknya adalah dugaan ijazah palsu. Kalau dugaannya ijazah palsu, berarti kita bicara tentang kebenaran dan keabsahan, keaslian, validitas suatu dokumen. Ya, pada saat pertama kali ijazah Pak Joko Widodo diserahkan ke Bareskrim Polri dan Dirtipidum menyampaikan hasil penyelidikannya berupa penghentian penyelidikan itu, memang ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah ketidakjujuran dari Dirtipidum untuk secara gentleman menampilkan ijazah wujud analog yang versi berwarna kepada publik, tetapi kemudian yang ditampilkan kan adalah fotokopi yang terlipat. Nah, fotokopi yang terlipat itulah yang kemudian diteliti lagi oleh mereka. Disitulah ada kejanggalan-kejanggalan baru lagi muncul. Dengan kejanggalan-kejanggalan baru ini, Bang Rifai, ini terkesan mengada-ngada nggak sih? Ada lagi sampai bekas lipatan, ada beleberan tinta saja. Ini dipermasalahkan. Ya, pertama sebenarnya kalau kita ikuti dari pemberitaan yang muncul kan, ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan Pak Roy beda dengan Bang Bonatua. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir ini 3 lembar, 3 dokumen ya, dia menyatakan justru isinya identik. Ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya menjadi fakta menarik. Artinya apa? Bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Kedua, ijazah Pak Jokowi berkali-kali berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Artinya UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Bagaimanapun legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali ya. Lalu yang ketiga juga yang menarik di sini adalah sebenarnya kan kalau kita kembali ke 2005, sekarang kan lagi mendalami lagi 2005 di Solo, kita ikuti saja, biar saja. Bahkan sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah diambil kok oleh Bareskrim maupun Polda gitu ya. Nah sekarang bahwa di 2005 ini satu logika yang sebenarnya bisa pemirsa ikuti. 2005 itu Pak Jokowi bukan siapa-siapa loh. Ya. Masyarakat biasa, pengusaha ikut pilkada. Lawan apa? Waktu itu kontestannya ada 4 ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM. Ya, lihat, silakan dilihat langsung di linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan jasa palsu, sudah pasti digugat lah, sudah pasti digugat. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan berulang-ulang. Ini juga menjadi fakta bahwa selama ini jasa beliau yang menyebar di seluruh KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Jadi intinya yang Anda ingin katakan bahwa kali ini hanya mengada-ngada aja tudingan-tudingan yang disampaikan. Lagi, apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi kalau saya lihat sekilas, dia kan membedakan objek yang berbeda, membandingkan objek yang berbeda. Objek hasil dari Bang Bonatua, dia bilang nggak ada masalah, dibandingkan dengan yang ada lipatan di Bareskrim. Sebenarnya pertanyaannya, beliau tahu nggak itu dokumen dari mana? Itu arsipnya UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka, itu kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh, ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi ada perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya. Tapi kalau untuk melihat asli tidak, sebenarnya paling sah itu adalah apa?
lihat ijazah asli Pak Jokowi, lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu yang paling sahih gitu ya. Jadinya tudingan-tudingan ini tidak beralasan begitu ya bahwa ada temuan spesimen baru, perbedaan Menurut antara saya yang ditangkap. akhirnya Oke, usai jeda nanti kita akan lebih lengkap lagi membahasnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang Sangaji, jadi kalau Mas Roy CS ini sebenarnya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya tahu perbedaan ini sejak lama, pertanyaannya kenapa nggak dari awal aja mengatakan itu, kenapa baru-baru sekarang? Ya karena kita baru bisa mendapatkan dokumen yang resmi. Yang selama ini kan dibantah oleh teman-teman itu adalah dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi itu kan bukan dokumen yang valid. Kemudian begitu kami mendapatkan spesimen berdasarkan permohonan sengketa informasi publik di KIP, kami mendapatkan yang Bang Bonatua punya. Ya, Bang Bonatua punya itu. Makanya disitulah baru pelan-pelan terbongkar. Nah, saya ingin menyampaikan satu fakta baru bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini memang secara dalam kalau kita teliti dan kita analisis, memang ijazah ini ya bermasalah gitu. Kalau sandarannya adalah bahwa ijazah ini karena sudah dileges oleh UGM, pertanyaan kita, apakah legalisir itu patut nggak sih secara administrasi dan secara hukum administrasi? Tapi kalau tadi analoginya Bang Rifai bilang, ini kan Pak Jokowi sudah mengikuti kontestasi diawali dengan wali kota Solo. Masa sih Pak Jokowi waktu itu belum kenal siapa-siapa, dan mungkin aja ini lembar fotokopinya memang nggak sengaja kelipat, kemudian difotokopi. Kalau kita bicara untuk dokumen 2005, pada saat Pak Jokowi pertama kali muncul sebagai calon wali kota itu, sampai hari ini kami nggak ada dokumennya. Bahkan yang kami dapatkan ada informasi dari KPU Solo bahwa dokumen itu memang tidak ada jejaknya gitu loh. Seperti sudah dimusnahkan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah pada saat kami melihat salinan resmi yang dilegalisir oleh UGM, baik untuk Pilkada DKI maupun untuk Pilpres, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana diatur dalam pasal 73 ayat 4 bahwa terhadap satu dokumen yang resmi pada saat dilegalisir itu harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu unsur ada tanda tangan pejabatnya, ada cap dari otoritas, ya misalnya adalah UGM, kemudian yang terakhir harus dicantumkan tanggal, bulan dan tahun. Karena dokumen itu dia akan terikat pada saat dia dikeluarkan. Tanggal dan bulan itulah salah satu komponen hukum yang penting. Jadinya yang ingin Abang bilang adalah bahwa satu spesimen satu dengan yang lainnya berbeda adalah ini mengada-ngada, artinya bukan mengada-ngada. Ini menunjukkan bahwa memang ijazah ini pada saat didaftarkan sebagai syarat untuk mau maju sebagai calon gubernur dan calon presiden, harusnya kalau menurut kami, kalau KPU mau jeli, harusnya dia kembalikan dokumen itu, dia minta supaya tetap dilegalisir secara patut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu harus dicantumkan juga bulan, tanggal, dan tahunnya. Kalau itu nggak ada, harusnya kan ditolak oleh KPU. Sehingga dari awal kami melihat bahwa oh ini seperti ada satu konspirasi untuk meloloskan satu ijazah yang bermasalah ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik gitu loh. Kami melihatnya ada konspirasi entah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Emang benar Bang ada konspirasi? Ya kalau pihak Pak Jokowi pasti mengatakan tidak ada konspirasi. Kembali lagi ini kan asumsi-asumsi. Tadi yang disampaikan oleh Bang Sangaji terkait proses legislasi, ini perlu dibedakan ya, proses legislasi dengan keaslian ijazah. Legalisasi. Ya, proses legalisasi dengan keaslian ijazah. Soal keaslian ijazah kan sebenarnya menjadi kita fokus saat ini. Sementara jelas Bang Bonatua, kita ulangi lagi, beliau menyatakan dari 3 yang ada identik ya. Bahwa soal ada ketebalan apa segala macam, ini kan soal fotokopinya, soal scan-nya, karena bisa aja itu berubah secara fisik. Termasuk tadi kan kalau kita lihat kan Dr. Tifa membandingkan objek yang berbeda satu sama lain. Satu, dia bandingkan dengan Dian Sandi yang udah jelas scan. Dibandingkan sama fotokopi. Everybody knows dong, kalau scan coloring, kalau fotokopi hitam putih. Bandingkan lagi dengan yang terlipat. Ya. Jadi terlipat ini saya bocorin. Terlipat itu datanya UGM. Jadi mungkin waktu pertama kali dikeluarkan ijazah itu karena hanya satu kali dibuat kan, sempat dikopi oleh UGM, itu diserahkan, nah itu filenya UGM. Bahwa itu dilipat oleh UGM lalu kemudian ditampilkan masih ada tanda lipatan, ya itu kan kembali ke penggunaan kertas ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat adalah substansi ijazahnya, ya dicocokkan dengan data perkuliahan. Apakah
ini menunjukkan atau ada indikasi bahwa ijazah ini palsu. Sejauh ini sih menurut saya semakin kesini semakin terang benderang kok. Kalau legalisasi ijazah yang dilakukan oleh UGM tuh menurut Bang Rifai itu menunjukkan bahwa dokumen itu dokumen resmi bukan Bang? Tetap secara material, kita ngomong pidana material ya. Enggak, bukan. Saya ingin kejar dari sisi gini. Ada ijazah analog, iya. Ijazah analognya dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Dan ijazah itu berdasarkan pada saat kami sidang di KIP, ijazah itu oleh komisioner KPU pada saat melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon presiden, itu juga mereka tidak pernah melakukan autentikasi. Saya bisa mempertanggungjawabkan statement saya karena saya yang periksa saksi. Saya yang memeriksa saksi dari KPU dan saya yang kejar pertanyaan itu pertanyaan penting. Nah, kita bukan persoalkan analognya, tetapi kita mempersoalkan rangkaian jejak ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon presiden. Kalau ijazah itu tidak pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden, ya ngapain dipersoalkan gitu loh. Kalau cuma ada di lemari Pak Jokowi seperti yang disampaikan oleh teman-teman kubu Pak Jokowi, ya ngapain juga dipersoalkan. Tapi karena digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden dan itu diserahkannya bukan analognya yang sekarang disita oleh Polda Metro Jaya, ingat, itu bukan yang itu yang diserahkan. Tetapi yang diserahkan adalah yang dilegalisir berdasarkan apa yang diatur oleh aturan perundang-undangan, yaitu undang-undang pemilu gitu. Nah, legalisirnya aja kami lihat bahwa legalisirnya juga bermasalah, tidak sesuai dengan undang-undang juga. Harusnya KPU sebagai otoritas penyelenggara pemilu seharusnya jangan menerima persyaratan calon presiden pada saat ijazahnya meskipun dilegalisir oleh UGM. Karena itu aneh. Itu aneh dan itu tidak lazim dan itu melanggar undang-undang juga, tidak patut juga secara akademik. Kok bisa selembar ijazah itu pada akhirnya diloloskan sehingga beliau sah menjadi kontestan calon presiden dan kemudian beliau memenangkan pilpres, tapi kemudian belakangan baru ketahuan gitu loh. Bang? Saya tambahin, sebenarnya yang dipersoalkan Bang Sakaji ini kan hanya gara-gara tidak ada tanggal. Sementara kalau kita dengar dari beberapa mahasiswa UGM, memang prosedur di UGM seperti itu. Diberikan tanpa tanggal, nanti disesuaikan sesuai kebutuhannya. Ya itu kan masih banyak kampus itu kan masih enggak. Saya kalau dari sebentar Bang Rifai, kalau saya dari kampus di UI nggak bisa. Saya melegalisir ijazah saya di kampus UI, tanggalnya jelas, bulannya jelas, dan tahunnya jelas. Karena kenapa? Karena gini Bang, ada argumentasinya. Argumentasinya adalah legalisir untuk menentukan waktu hukum berlaku saat dokumen keluar. Apakah ini sah atau tidak sah? Nggak bisa juga kan? Karena kita persepsi justi causa, asas hukumnya. Tetap dinyatakan sah sebelum dibuktikan sebaliknya. Apalagi persoalan tanggal ini apakah benar membatalkan? Memang benar, itu nanti dibuktikan dalam proses pengadilan. Tetapi ijazahnya sampai hari ini begitu kita dapatkan spesimen dari UGM juga yang diserahkan ke KPU, itu juga bermasalah, menunjukkan bahwa memang ijazah ini bermasalah dan patut dipertanyakan. Tidak, ini fokus kita loh, jangan lain-lain yang lain ke soal administrasi. Fokus kita adalah ini asli atau tidak. Poinnya kan di situ. Pidana ini bicara kebenaran material, Mbak. Bukan hanya gara-gara ada satu noktah tidak ada yang terlipat lalu menjadi ini palsu, nggak semudah itu. Menurut saya kita fokus aja lah menguji apakah ini asli atau palsu ya. Saya tidak menafikan bahwa tidak tanggal juga persoalan. Saya saya setuju itu. Jadi artinya adalah tudingan ini gampang untuk Anda bantah. Maksud saya jangan membias. Kalau saya lihat dari temuan tadi lebih kepada beda objek. Diansan di scan gitu ya, diadu sama dokumennya yang di Bonatua itu fotokopi dengan legalisir, diadu dengan dokumen UGM yang memang terlibat secara arsip. Menurut saya kalau hanya dipersoalkan hanya nokta segala macam nggak substansi. Tapi kalau isinya ada persoalan yang berbeda, itu persoalan. Atau misalnya legalisirnya terbukti palsu. Jadi ditantangin oleh dekan yang tidak sah, itu persoalan. Artinya dengan kalimat sederhananya adalah dugaan-dugaan yang dibilang ini gampang untuk Anda bantah. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau proses pembuktian pidana itu adalah pembuktian material, maka ingat, pembuktian pidana material itu adalah persesuaian alat bukti dan persesuaian bukti-bukti. Kalau ijazahnya hari ini dideklar oleh teman-temannya Pak Jokowi dan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli, memang dari awal mereka sudah mendeklar itu. Tetapi ketika ada satu jejak dokumen yang analognya berbeda dengan yang resmi diserahkan ke KPU dan itu mengundang tanda tanya, berarti memang di situ belum ada persesuaian. Sehingga nanti pada saat ini pembuktian dalam proses peradilan pidana, kami akan menggunakan ini sebagai bukti dari pihak terdakwa. Sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Sangaji, Bang Rifai, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama Mbak. Sama-sama. Tetap bersama kami saudara, sebuah mahakarya aksi presisi mendaratkan pesawat di atas gerbong kereta yang melaju. Saat lagi kami kembali dengan informasinya di Sapa Indonesia Malam.
Di penghujung Sapa Indonesia Malam kami punya berita menarik dari Dario Costa yang berhasil mencetak sejarah dalam dunia penerbangan. Penerbang asal Italia ini mampu mendaratkan pesawat di atas kereta yang tengah melaju. Dario Costa berhasil mampu mendaratkan pesawat terbang di atas kereta barang yang sedang bergerak di Turki. Dario mampu mendaratkan pesawatnya di atas gerbong kereta selama 50 detik sebelum ia lepas landas kembali. Aksi ini dianggap sebagai sebuah mahakarya yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan dilakukan oleh ahli. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro menutup Sapa Indonesia Malam. Setelah ini ada Asri Gunawan dan Arizona Gali dalam berita utama. Sampai jumpa.